Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi bertemu di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat, yang selalu setiap saat hadir di kanal YouTube Gereja Baptis Indonesia Ngadilegaran. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang setia di dalam Tuhan, alangkah baiknya kita sebelum memulai renungan ini, mari kita akan bersyukur, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu hingga sampai saat ini kami masih di dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, ataupun kami di dalam perkara-perkara yang sedang Tuhan rencanakan, hal-hal yang terbaik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami. Kami bersyukur Bapa, untuk saat ini kami mempersiapkan setiap hati pikiran kami, menyediakan waktu untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan setiap firman Tuhan yang akan diajarkan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat dan kami bisa terberkati melalui kehidupan kami yang mencerminkan terang kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami berbagai macam problematika kehidupan. Seperti biasa, saya ambil contoh di dalam keluarga, di dalam persaudaraan, di dalam komunitas ataupun di dalam lingkungan kita saat ini bergereja. Pasti tidak sedikit kita sering mengalami permasalahan ini. Dan tidak sedikit juga kita menanggapi permasalahan ini apakah dengan meluapkannya dengan emosi, mengumpat, atau dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya, saya mau membahas untuk rehat kali ini bagaimana tentang kita menjadi seorang yang penuh kasih dan memberikan perdamaian. Kasih dan damai itu saling bersangkut paut menurut saya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki kasih Tuhan dan menjadi pelopor perdamaian. Bagaimana Tuhan sudah ajarkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar. Di dalam keluarga, di dalam kehidupan berkomunitas dan bergereja, pasti ada saja permasalahannya dan bagaimana kita menanggapinya, apakah dengan kasih dan damai itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Nah, pada hari ini saya ingin membacakan, mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Nah, di ayat ini sudah tertera jelas dan ini adalah judul yang saya pakai. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Ya, di sini Tuhan sudah berfirman dan berkata, hendaklah kita seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi kasih dan damai itu adalah hal yang mendasar
Dan itu sudah diajarkan oleh Tuhan. Hal yang mendasar bagi kita, orang yang percaya. Kita orang-orang Kristen sudah mendasari ini. Ini adalah menjadi dasar hidup kita. Bagaimana menghadapi, mensikapi setiap problematika atau permasalahan yang terjadi nih di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam keluarga mungkin dengan saudara-saudari kita atau dengan ayah ibu kita bahkan atau om tante dan lain sebagainya. Kita mengalami suatu gesekan atau permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Apa respon dan tindakan Bapak Ibu ketika kita di dalam, ya paling simpelnya adalah dengan saudara kita, saudara kandung kita. Ketika kita sedang ingin membaca dengan tenang, dengan serius, ada saudara kita yang berisik dan bercanda, bergurau dan tidak memahami situasi yang sedang kita alami, apa respon kita? Mungkin ada yang bisa diem nggak tahu atau gimana, atau dengan respon yang kamu tuh kenapa sih? Aku tuh sedang membaca, aku ingin butuh ketenangan, Mbok. Kamu tahu tempat sana, cari yang lain. Atau responnya, Mas, Mbak, aku ini sedang ingin baca, bisa minta tolong sedikit dipelankan suaranya, atau bisa cari tempat lain. Dengan cara yang mana Bapak Ibu meresponi, saudara sekalian meresponi hal tersebut? Itu hal-hal yang di keseharian kita ya. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Apa yang menjadi respon? Apakah dengan yang tadi, hal yang pertama kita dengan emosi, dengan marah, kita kembali membentak dia, malah dia bentak balik dan menjadi keributan, atau dengan kita dengan kasih, ngasih tahu kalau dia saudara kita atau teman kita tidak mengerti, tidak mau tahu, ya baiklah, kita sudah cukup memberitahu dengan baik. Kalau tidak bisa direspon dengan baik, oke, kita yang mencari ketenangan sendiri, kita cari tempat lain di mana yang lebih baik lagi, seperti itu. Tidak perlu dengan setelah itu bisa saja kita, oke lah, tak cari tempat lain, tapi kita mengumpat, tidak berdamai lagi, kita tidak dengan kasih. Apakah seperti itu? Tuhan mengajarkan kita tadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Jadi yang kita kasih tahu itu tidak mengerti, terus kita juga malah membalasnya dengan hal yang negatif juga, dengan kamu itu dengan malah menghakimi, malah mencaci maki, ya. Tapi bukan dengan ya sudah, nggak apa-apa kalau berarti kamu sedang ingin di sini, ya udah, aku tak cari tempat yang lain, udah, tidak apa-apa. Berikan pengampunan, berikan suatu hal yang damai di dalam lingkungan sekitar kita, dari lingkup yang keseharian kita selama bertahun-tahun kita hidup, yaitu keluarga. Keluarga, di lingkungan komunitas pertemanan, hingga gereja ataupun pekerjaan dan relasi yang lain. Jadilah untuk menjadi orang yang penyayang, penuh kasih, menjadi pelopor perdamaian. Saya pun seperti itu Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya tidak luput dengan hal yang seperti itu. Kadang saya meresponinya dengan hal tadi, dengan marah, mungkin memberikan teguran tapi tidak dengan kasih, teguran yang namanya orang saling pengertian dong. Kamu senang dengan duniamu, aku juga lagi pengen dengan duniaku untuk cari ketenangan. Jangan kayak gitu dong. Nah, seperti itu. Saya pun tidak luput dengan seperti itu, dan saya masih terus belajar. Tapi ketika kita dengan kasih, dengan rasa damai yang kita sharekan, kita sampaikan, meresponi permasalahan tersebut. Papa mama sedang berantem atau adik kakak sedang berantem, kita yang menjadi penengah. Apakah kita sudah kalian ini malah kembali menyalahkan? Tetapi dengan ada apa ini? Papa mama kenapa? Coba bicaranya, tidak perlu harus marah-marah, membentak-bentak, yuk disampaikan. Nah, ketika seperti itu kita memberikan hal yang positif yang Tuhan ajarkan dengan kasih. Saya yakin semuanya itu akan menjadi kembali dari tensi yang tinggi jadi turun dan tenang. Oh iya, pasti orang tua kita juga akan mengerti, pasti saudara-saudara kita akan
mengerti dengan cara seperti itu. Oh iya, si ini dia sudah lebih dewasa secara rohani, bahkan secara mental perasaannya dia ikut terbangun karena dia terus melekat kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan ajarkan dengan kasih dan damai itu. Dan dia bertumbuh, memberikan efek yang positif, orang yang lain ikut terkena efek tersebut dan menjadi ikut memberikan rasa kasih itu dan perdamaian itu merasuk ke dalam orang-orang yang sedang bermasalah tersebut, sedang dalam masalah tersebut. Oh iya papa dan mama sedang ini dan oh ya kan tidak perlu harus marah-marah, nggak enak didengar orang lain. Kita harus dengan kasih karena kita kan orang percaya. Tuhan aja mengajarkan seperti itu. Wah, itu pasti papa mama kita bangga sekaligus terkejut dengan wah anakku ternyata lebih dewasa secara rohani, secara hubungan dengan Tuhan dia sangat baik sehingga berdampak kepada kami orang tuanya, berarti kami harus bertobat dan lain sebagainya. Atau orang tua sudah memberitahu kita, mengajari kita ya kalau dari pergi-pergi habis itu mandi ya pakaiannya ditaruh di tempat pakaian kotor, tidak asal ditaruh di kasur atau di mana asal taruh sepatu juga berserakan di mana-mana. Tapi ya aku kan capek pulang dari ini, malah kita membalasnya seperti itu. Tapi orang tua sudah dengan kasih, nah itu ya ditaruhnya di sana di tempat sepatu, di tempat cucian kotor supaya nanti nggak berantakan, nggak enak dilihat tamu misalnya kalau ada tamu. Oh ya, bagaimana meresponi kita sebagai ini yang kita sebagai seorang anak yang masih ikut dengan orang tua, papa mama kita, ayah ibu kita, ya responnya mau seperti apa? Oh iya pak mama, maaf saya terburu-buru karena ya capek dan lain sebagainya. Dengan senyum bisa, oh iya maaf lupa, ambil taruh dengan senang hati. Itu nggak berat kok. Itu nggak susah kok kayak gitu. Kita menerima hal memang ditegur secara langsung sebenarnya untuk kita ataupun saya yang generasi-generasi saat ini merasa seperti itu tuh kayak dimarahi, kayak digurui. Nah kita masih ikut dengan orang tua yang notabene sudah mengalami kita, mereka sudah pernah muda, nah, kita belum pernah tua gitu ya. Jadi bagaimana respon kita teman-teman, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya menekankan pada respon kita tentang menjadi seorang yang mengasihi dan menjadi pelopor perdamaian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kita harus mau mencintai dan mau melihat hal-hal yang baik, hari-hari yang baik. Kondisi, besok Tuhan saya mau ada acara, kiranya Tuhan berikan hari yang baik, tidak hujan Tuhan, karena kalau hujan kacau acara. Misalnya seperti itu. Besok hujan dan merasa hujan itu bukan hal atau hari-hari itu tidak baik. Wah kalau hujan hari ini. Kita harus menjaga seperti itu terhadap Tuhan. Gitu. Atau sudah janjian untuk besok, hari besok, ternyata yang dijanjikan tidak tepat waktu atau bahkan membatalkan janjinya tiba-tiba. Nah kita mau gimana? Kita merasa wah mengumpat dan lain sebagainya. Wah orang itu tidak bisa dan lain sebagainya, tidak bisa dipegang janjinya dan lain sebagainya. Ya, dan kita jangan suka berbohong dan jangan memberikan ucapan-ucapan yang menipu. Wah, contohnya kalau yang suami istri biasanya kalau yang istrinya ya habis potong rambut nih, potong rambut. Kita yang sebagai laki-laki, apalagi saya seorang suami, saya itu tidak orang yang tidak terlalu peka terhadap apa yang istri saya maksud sebenarnya. Potong rambut, dia sudah kibas-kibas rambutnya, terus dia harus tanya dulu, aku habis potong rambut cantik nggak? Oh iya cantik dan sebagainya. Kayak gitu. Apakah itu ucapan yang jujur dan atau tidak? Kalau saya pribadi, saya apapun istri saya yang mau
dia lakukan, dia mau berdandan seperti apapun, buat saya dia yang cantik, ya. Ini jujur, ya. Atau ada yang mungkin yang tidak suka, oh pasangannya rambutnya terlalu pendek, tapi kita bilang, oh udah bagus kok, nggak apa-apa, hanya untuk menjaga perasaannya. Tetapi sebenarnya setelah itu ada sebuah kebohongan, itu ada hal yang bohong, sebenarnya nggak suka dan terjadi masalah. Ya, jangan sampai seperti itu, jujur apa adanya. Oh sebenarnya kamu lebih bagus kalau panjang, tapi aku menghargai kalau kamu potong rambut pendek, nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka seperti itu. Jujur itu tidak apa-apa, karena itu lebih melegakan dan itu lebih memberikan efek yang damai. Ya, seperti itu. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Tuhan itu sudah benar-benar menjelaskan dan menyampaikan, ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik dan mencari perdamaian. Tuhan itu sangat menyukai dan sangat suka dengan kita yang terus mencari perdamaian, tidak mencari kesalahan-kesalahan untuk menjadi sebuah permasalahan. Tetapi kita mencari sebuah solusi untuk berdamai. Bagaimana? Sama-sama saling mengampuni, sama-sama saling mengasihi. Ya, di dalam itu sekali lagi di dalam keluarga, di dalam komunitas pertemanan kita, bergereja, dan relasi yang lebih luas. Baik Bapak Ibu, sekali lagi jadilah orang yang penuh kasih dan penuh damai. Memiliki kasih-Nya Tuhan dan juga menjadi pelopor perdamaian yang Tuhan mau. Jadi kita harus mencerminkan, kita sebagai orang Kristen mencerminkan kepada orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita, orang yang saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Kita harus tunjukkan, tidak perlu malu zaman sekarang, tidak perlu takut. Tunjukkan apa adanya kita sebagai pengikut Kristus. Mau mereka mencaci kita, Tuhan aja ngajarin kalau ditampar, pikiri berikan pipi kananmu. Apa maksud Tuhan? Loh, udah ditampar kok Tuhan, kita ngasih pipi kanan kita. Seakan-akan kita malah menjatuhkan diri kita. Bukan, Tuhan itu menekankan bagaimana ya kasihlah musuhmu, tidak apa-apa. Karena dia tidak tahu, kita cukup, kalau kita sudah ngasih tahu, kita cukup mendoakan, tidak perlu membalas dengan yang jahat. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari semuanya kita belajar. Perlahan tidak apa-apa, tetapi menjadi hal yang terbiasa dan itu menjadi dasar hidup kita, menjadi hal-hal yang mendasar di dalam kehidupan kita. Mempunyai kasih, memiliki perdamaian. Kita sebarkan semuanya di lingkungan keluarga, menyebar hingga luas. Sehingga orang-orang tahu, oh itu dia si A, dia orang yang penuh kasih dan damai. Aku suka berteman dengan dia, aku suka ketemu dengan dia karena orangnya sangat rendah hati, dia tidak mudah marah dan tidak suka mencari hal-hal membesarkan masalah dan sebagainya, justru mencari solusi untuk berdamai dan justru malah bertumbuh setelah itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan perlahan tapi pasti kasih dan damai. Dan di sini ada pujian yang sangat memberkati saya untuk di dalam rehat ini, bagaimana kasih itu pasti lemah lembut. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana pujian tersebut. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan jika Bapak Ibu melihat tayangan ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu pada hari ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki kasih yang lemah lembut. Kami mencari perdamaian di sekitar kami, sehingga kami bisa menyebarluaskan dan kami memancarkan terang kasih-Mu Tuhan melalui tindakan perbuatan kami yang Tuhan sudah pakai. Tuhan, ampunilah hal-hal yang kurang berkenan di dalam kehidupan kami, jika kami dalam berkeluarga, bersaudara, berteman, berkomunitas, ketika kami mengalami suatu perbedaan dan permasalahan, kami meresponinya dengan hal-hal yang negatif, dengan marah, dengan keegoisan kita, dengan tidak mau tahu, dan bahkan semakin membesarkan permasalahan tersebut. Tidak mencari solusi untuk berdamai, tidak mencari solusi untuk saling mengampuni dan memaafkan, saling berdamai, dan mengungkapkan perasaan itu dan bertobat bersama-sama untuk kembali ke dalam terang kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk rehat pada hari ini. Dan kami akan tutup untuk renungan ini. Terima kasih sekali lagi Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara dan seluruh anak-anak-Mu yang melihat pada tayangan ini, kiranya memiliki kasih dan damai Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di dalam rehat-rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.